Hai guys, Honest People akan menceritakan film SpongeBob Camp Coral berjudul Detik-detik Nyonya Puff menjadi raksasa besar. Simak yang satu ini. Pada suatu hari, Squidward yang pada saat itu baru bangun pagi langsung menuju ke danau untuk mandi. Akan tetapi sebelum terjun ke air, Squidward melakukan gerakan senam terlebih dahulu dan kemudian pada akhirnya masuk ke perairan danau. Tidak hanya itu saja, Nyonya Puff yang berada di menara pantau langsung berbicara dengan keras kepada anak-anak camp sekitar bahwa sudah saatnya untuk latihan berenang di danau. Mendengar itu, hampir sebagian peserta perkemahan langsung ingin terjun ke air dengan berlari secepat mungkin. Di sisi lain, Squidward yang berada di danau langsung terkejut karena melihat sebagian orang ingin melompat ke arahnya. Benar saja, pada saat mereka melompat, badan Squidward hampir saja tertimpa oleh peserta camp. Akan tetapi Squidward berusaha menghindar berkali-kali agar tidak celaka. Selanjutnya, sialnya pada saat peserta camp terakhir melompat, Squidward tidak sempat menghindar yang pada akhirnya membuat Squidward tertimpa dengan keras, yang berakhir kepalanya menjadi pusing. Kemudian di atas sana, Tuan Puff yang masih sibuk memberitahu larangan saat berenang, tapi anak-anak camp malah menghiraukannya, yang membuat Tuan Puff meniupkan peluit dan berteriak. Sontak saja semua yang ada di dalam air langsung terdiam secara tiba-tiba. Setelah melihat itu, Tuan Puff pun langsung memberitahu aturan di saat ingin berenang. Salah satunya yaitu tidak boleh berlari, berteriak, dan yang paling penting Tuan Puff tidak ingin melihat salah satu anak camp menyelam ke dalam air, karena nantinya akan menyulitkan untuk melihat keberadaan anak-anak perkemahan. Setelah mendengar perkataan Tuan Puff, mereka pun akhirnya menyetujui peraturannya. Ya, walaupun reaksi mereka sangat tidak semangat. Di sisi lain, SpongeBob, Patrick, dan Sandy juga ikut dalam aksi berenang di dalam danau. Mereka mengawalinya dengan berlari dan akhirnya terjun ke air. Setelah berada di air, SpongeBob dan Sandy bermain dengan asik sampai-sampai Sandy terlempar. Akan tetapi sayangnya yang terjun ke sungai hanya mereka berdua, kecuali Patrick yang memandangnya dari atas sambil ketakutan. Selanjutnya SpongeBob melihat itu berbicara untuk segera terjun ke bawah. Begitu juga dengan Sandy mengatakan bahwa air danau ini memiliki rasa seperti permen. Patrick mendengar itu langsung terdiam dan secepatnya ia terjun langsung ke air. Pada saat Patrick ingin melompat, mengejutkan tubuhnya mendarat di danau dengan sangat keras. Juga berlanjut Patrick tenggelam ke dalam danau. SpongeBob yang melihat Patrick tidak kunjung naik ke atas permukaan langsung panik. Apalagi pada saat itu Sandy juga mengatakan bisa jadi Patrick terjebak di dalam lumpur di bawah sana. Pada saat mereka berdua ingin melihat keadaan di bawah danau, tiba-tiba Patrick muncul dengan keadaan tidak bisa berenang serta berakhir tenggelam kembali. Tuan Puff yang melihat keberadaan Patrick ingin tenggelam, ia pun dengan cepat terjun ke air dengan sangat cepat untuk menyelamatkan Patrick. SpongeBob dan Sandy yang panik melihat Patrick. Tiba-tiba Patrick keluar dengan selamat yang sedang diangkat oleh Nyonya Puff. Kemudian Tuan Puff juga berlanjut membawa Patrick ke pinggir danau sambil membangunkannya dengan sangat keras. Setelah Patrick bangun, Tuan Puff pun berbicara bagaimana ia bisa mendapatkan lencana berenang jika Patrick masih saja tenggelam di permukaan danau. Patrick mendengar itu menjawab bahwa ia sudah mendapatkan lencana berenang yang ia buat sendiri. Kemudian Tuan Puff melihat itu berlanjut membawa Patrick ke kolam kecil agar bisa mempelajari dahulu tata cara berenang agar tidak tenggelam. Patrick yang melihat dirinya di kolam yang sangat kecil serta ia hanya bersama bayi crab, Patrick pun sedih yang membuat Tuan Puff berinisiatif akan mengajarkannya langsung di permukaan danau. Selanjutnya pada saat Tuan Puff mengajarkan Patrick, mengejutkan lagi-lagi bintang laut itu malah tenggelam kembali ke dasar air, yang membuat Tuan Puff membawa kembali ke permukaan. Tidak hanya itu saja, Puff berlanjut mengajarkan Patrick di wadah yang sangat kecil. Akan tetapi Patrick juga tenggelam kembali. Latihan pun juga dilaksanakan di daratan pinggir danau
namun Patrick tenggelam lagi. Tuan Puff pun langsung panik dan secepatnya menarik menggunakan tali. Selanjutnya setelah Patrick ditarik, Tuan Puff pun meletakkannya di atas jembatan dermaga, sambil ia memikirkan cara agar Patrick tidak lagi bisa tenggelam. Pada saat itu Patrick yang lama menunggu Tuan Puff, ia pun sampai-sampai mengeluarkan air liur dan membuatnya lagi-lagi tenggelam. Tuan Puff yang masih berusaha untuk memikirkan akhirnya menarik Patrick kembali, serta meletakkan Patrick ke kolam kecil lagi bersama Peril. Kemudian Patrick melihat itu, ia kesal sambil mengambil dot bayi. Selanjutnya secara tiba-tiba SpongeBob dan Sandy datang sambil mengatakan bahwa Patrick harus bersabar agar bisa berenang di danau. Patrick mendengar hal itu menjawab bahwa ia tidak akan bisa berenang karena dirinya hanya bisa tenggelam di dasar air. Sandy melihat itu mempunyai ide, yang mana sepertinya mereka bertiga harus bermain di dasar danau agar Patrick dapat ikut bersenang-senang. Apalagi melihat SpongeBob dan Patrick dapat bertahan di dasar air dengan waktu yang cukup lama. Mereka berdua mendengar pembicaraan Sandy akhirnya senang karena dapat bermain bersama. Tidak hanya itu saja, SpongeBob juga menanyakan bagaimana dengan peraturan yang dibuat oleh Nyonya Puff, yang mana peraturan itu untuk tidak boleh tenggelam ke dasar danau. Selanjutnya Patrick pun angkat bicara bahwa peraturan itu tidak masalah jika kita langgar. Kemudian tanpa berlama-lama, mereka pun langsung memulai aksinya dengan mengendap-endap agar Tuan Puff tidak melihat mereka bertiga yang sedang mengawasi dari atas menara. Pada saat Tuan Puff melihat ke arah lain, akhirnya mereka secepatnya untuk naik ke perahu untuk menuju ke tengah danau. Setelah mereka sampai ke titik tujuan, berlanjut Sandy melepaskan tempelan perahu agar bisa tenggelam ke dasar air. Benar saja, setelah dilepas oleh Sandy, secara perlahan perahu tersebut tenggelam ke bawah. Setelah sampai ke dasar, Sandy pun menurunkan jangkar dan setelah itu secepatnya mereka bermain bersama. Berawal bermain bola voli, bertamasya, dan juga yang paling seru mereka sampai-sampai melakukan aktivitas seni bela diri yang pada akhirnya membuat mereka bertiga terlempar. Kemudian berlanjut Sandy memainkan alat musik dan SpongeBob juga Patrick ikut memeriahkan dengan berjoget. Di sisi lain, orang-orang yang ada di permukaan danau merasa terheran karena terdapat gelembung yang keluar dari air. Lobster melihat itu sampai-sampai menanyakan temannya dari mana gelembung itu berasal. Pada saat mereka mendekatkan hidung serta telinganya ke gelembung, tiba-tiba terdengar suara musik dari dalam bawah danau. Mereka melihat itu terheran sampai-sampai Harvey mengatakan bahwa itu suara berasal dari makhluk asing. Larry yang memberanikan diri melihat ke bawah air, ternyata terlihat ada kawanan camp lain yang sedang bersenang-senang di dasar danau. Kemudian ia pun berlanjut mengatakan kepada teman-temannya bahwa di bawah sana ada pesta party. Selanjutnya secara tiba-tiba Upton datang karena mendengar terdapat pembicaraan adanya acara pesta di dasar air. Dan ternyata tanpa berlama-lama Upton langsung dengan cepat terjun ke dasar. Larry yang telah mengetahui adanya acara pesta langsung membicarakan kepada kawanan lain bahwa di dasar danau terdapat acara pesta. Selanjutnya kawanan camp itu pun juga berlanjut memberitahu kepada temannya juga. Dan tidak lupa dengan ikan teri yang menerima informasi adanya pesta di dasar danau. Anak-anak camp yang telah mengetahui adanya acara langsung terjun ke bawah dan berlanjut ikut berparti. Begitu juga dengan SpongeBob, Patrick, dan Sandy yang masih bertahan mengikuti alunan musik. Kemudian di lain situasi, Tuan Puff yang berada di atas merasa terheran karena anak-anak asuhnya sudah tidak terlihat satupun di atas. Tiba-tiba mengejutkan pada saat Tuan Puff melihat anak asuhnya di sebelah, ternyata juga ikut menghilang secara cepat yang berlanjut terjun ke dalam danau. Nyonya Puff yang memandang keadaan itu langsung mengambil teropong dan terlihat bahwa anak asuh di sebelahnya tadi telah tenggelam ke dasar air. Selanjutnya Tuan Puff yang langsung panik dengan sigap menyelamatkannya dengan menaiki perahu, serta Tuan Puff memberanikan diri menyelam ke bawah. Tuan Puff yang telah mendapatkan SpongeBob langsung menangkap sambil berbicara bahwa ia akan menyelamatkan dirinya.
SpongeBob mendengar itu langsung menjawab bahwa kami di sini tidak perlu diselamatkan karena semua yang ada di sini sedang melaksanakan acara tarian. Kemudian secara mengejutkan Tuan Puff ditarik oleh Patrick untuk mengajaknya untuk berdansa bersama. Tuan Puff melihat keadaan itu, apa boleh buat, ia pun pada akhirnya juga ikut menari sambil mengatakan, apakah kalian berdua yang membuat acara tarian ini? Mendengar itu Patrick pun dengan cepat menjawab bahwa kami membuat acara di bawah danau dengan sengaja untuk bersenang-senang. Tuan Puff yang pada saat itu baru sadar kalau mereka telah melanggar aturan langsung terdiam dan berlanjut ingin marah besar karena peserta camp semua telah menerobos larangan untuk tenggelam ke dasar danau. Tuan Puff yang semakin emosi membuat badannya membesar dengan menghisap seluruh air danau ke tubuhnya. Alhasil badannya yang terus menghisap membuat orang-orang yang masih asik menari tiba-tiba terkejut karena air danau dengan sangat cepat mengering dan habis tidak tersisa. Kemudian secara mengejutkan, secara tidak sadar Tuan Puff telah membuat kering permukaan air danau hingga menjadi tubuhnya berkembang seperti raksasa. Tidak hanya itu saja, Tuan Puff juga berlanjut mengambil seluruh anak-anak camp di danau dengan meletakkannya di kolam karet kecil. Selanjutnya tiba-tiba Tuan Puff merasa ada yang kurang, yang mana Patrick tidak terlihat. Dan ternyata Patrick telah ikut terhisap oleh Nyonya Puff yang pada saat itu sedang berada di dalam perutnya. Dengan dalam keadaan Patrick sudah pandai berenang.